ini kita akan belajar tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar atau dilambangkan delta H. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Lambangnya adalah delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH. Delta HF-nya sebesar negatif 277,7 kJ per mol. Yang perlu ditekankan pada entalpi pembentukan standar adalah pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Zat yang dibentuk di sini adalah C2H5OH yang di sebelah kanan ruas, yang ada di ruas sebelah kanan. Itu syaratnya adalah harus 1 mol. Mol itu sama dengan koefisien, artinya pembentukan zatnya harus 1 mol, berarti koefisien zat yang dibentuknya harus 1. Ya. Jadi di sini koefisien dari zat yang dibentuk itu adalah harus 1. Sedangkan unsur-unsur pembentuknya seperti C, H2, dan O2 itu boleh lebih dari 1 atau boleh juga pecahan. Yang kedua yaitu perubahan entalpi peruraian standar atau lambangnya adalah delta HD, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya adalah H2O terurai menjadi H2 ditambah setengah O2. Delta H-nya sebesar positif 286 kJ per mol. Yang harus ditekankan pada entalpi penguraian adalah penguraian zatnya harus 1 mol. Artinya zat yang diuraikan itu molnya harus 1, atau dengan kata lain koefisiennya harus 1. Di sini zat yang diuraikan adalah H2O. Berarti mol H2O harus 1 atau koefisien H2O harus 1 ya. Di sini koefisiennya sudah 1, sedangkan unsur-unsur yang diuraikan dari H2O ini koefisiennya boleh 1 atau lebih dari 1, boleh juga pecahan. Seperti di sini H2 itu koefisiennya 1, sedangkan O2 adalah koefisiennya setengah. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau lambangnya adalah delta HC, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya adalah CH4 dibakar, itu artinya direaksikan dengan oksigen atau O2. Jadi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus H2H2O. Delta H-nya sebesar negatif 802 kJ per mol. Yang perlu ditekankan pada entalpi pembakaran standar adalah zat yang dibakarnya, pembakaran zatnya itu harus 1 mol. Dibakar artinya direaksikan dengan oksigen. Di sini zat yang dibakar adalah CH4. CH4 harus 1 mol atau koefisiennya harus 1. Kemudian dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O.
Koefisien CO2 dan H2O boleh 1 atau lebih dari 1, boleh juga pecahan nih. Seperti itu. Yang keempat yaitu perubahan entalpi pelarutan. Lambangnya adalah delta H solution, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah NaCl atau garam dapur dilarutkan dengan air atau H2O menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nilai delta H-nya sebesar 4 kJ per mol. Yang perlu ditekankan pada entalpi pelarutan yaitu zat yang dilarutkannya itu harus 1 mol. Jadi di sini zat yang dilarutkan adalah NaCl. Molnya harus 1 atau dengan kata lain koefisiennya harus 1, sedangkan koefisien yang lainnya boleh 1 atau lebih dari 1 atau pecahan. Dan yang kelima adalah perubahan entalpi netralisasi. Lambangnya yaitu delta Hn. Artinya perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol air dari reaksi asam basa. Contohnya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Ini adalah basa. Ditambah HCl atau asam klorida, ini adalah zat asam, membentuk NaCl atau garam dapur ditambah H2O. Delta H-nya sebesar negatif 280 kJ per mol. Pada entalpi netralisasi, di sini akan terbentuk 1 mol air dari reaksi asam basa. Jadi asamnya adalah HCl, basanya adalah NaOH, membentuk garam NaCl. Nah, inilah yang disebut sebagai reaksi netralisasi asam basa. Kemudian H2O yang terbentuknya itu adalah koefisiennya harus 1. Artinya molnya adalah 1 mol H2O. Sekarang kita akan membahas contoh soal tentang persamaan termokimia. Nomor 1, tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. A. NH4A delta Hf atau entalpi pembentukan NH4Cl sama dengan negatif 34,4 kJ per mol. Yang B, tuliskan persamaan termokimia dari entalpi pembentukan H2O sebesar negatif 240 kJ per mol. Di sini ada yang perlu diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia pembentukan suatu zat. Ada 7 molekul diatomik, yaitu molekul yang berjumlah 2. Jadi nanti di rumus kimianya selalu ada angka 2 di belakang rumusnya. Contohnya yaitu H2 atau gas hidrogen, O2 atau gas oksigen, N2 atau gas nitrogen, F2 atau gas fluorin, Cl2 atau gas klorin, Br2 atau gas bromin, dan I2 atau gas iodin. Jadi nanti di rumus kimianya selalu membentuk angka 2 atau molekul diatomik. Kita jawab yang soal nomor 1A. Di sini diminta untuk menuliskan persamaan termokimia dari pembentukan NH4Cl di mana besaran entalpinya adalah negatif 34,4 kJ per mol.
pembentukan berarti zat yang dibentuknya itu letaknya harus di sebelah kanan tanda panah ya, atau di ruas kanan. Nah, kita tuliskan dulu pembentukan NH4Cl. Nah, di ruas kirinya kita tuliskan unsur-unsur pembentuk dari NH4Cl. Yang pertama N. Nah, kita ingat di sini N itu rumus kimianya selalu membentuk N2. Berarti tulisnya adalah N2 ditambah di sini H, unsur pembentuknya selanjutnya adalah H. Sedangkan rumus kimia H itu harus ditulis H2. Tulis H2 ditambah unsur pembentuk berikutnya yaitu Cl. Di sini juga Cl, rumusnya adalah Cl2. Kemudian yang perlu diingat, pembentukan entalpi NH4Cl. Entalpi pembentukan NH4Cl syaratnya itu adalah harus 1 mol ya. Artinya koefisien NH4Cl-nya harus 1. Jadi di sini tidak boleh diubah koefisien NH4Cl-nya, di sini sudah 1. Tidak boleh diubah. Yang bisa kita ubah adalah koefisien dari unsur-unsur pembentuknya sehingga jumlah atom di kiri dan di kanan itu sama. Kita setarakan NH4Cl di sini N-nya dulu jumlahnya adalah 1, sedangkan di kiri N-nya jumlahnya 2. Berarti harus sama dengan yang di kanan yaitu harus 1. Berarti 2 dikali berapa supaya jumlahnya 1, N-nya berarti kita kalikan setengah. Kemudian H di sini jumlahnya 4. Sedangkan di sebelah kiri baru ada 2, berarti 2 dikali berapa supaya jadi 4? Maka kita tulis 2. Ya, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, sama dengan yang ruas sebelah kanan. Jadi koefisien H2-nya adalah 2. Nah, yang terakhir Cl. Di sini Cl jumlahnya 1, sedangkan di kiri Cl-nya ada 2. Berarti yang 2 ini dikali berapa supaya hasilnya 1? Berarti kita kali setengah ya. Artinya koefisien Cl-nya adalah setengah. Jangan lupa tuliskan besaran entalpi pembentukannya. Delta Hf-nya sesuai data di atas adalah sebesar negatif 34,4 kJ per mol. Ya, negatif ini artinya reaksinya eksoterm ya, atau melepas kalor. Jadi entalpi pembentukan NH4Cl adalah setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl ya. 2 kali setengah 1, N-nya sama-sama 1, kemudian H-nya 2 dikali 2 adalah 4 sama, kemudian Cl-nya 2 kali setengah adalah 1, di sini juga 1. Jadi sama. Sekarang kita jawab yang nomor 1B. Nomor 1B diminta untuk menuliskan persamaan termokimia dari entalpi pembentukan H2O sebesar negatif 240 kJ per mol. Sama seperti nomor 1, sama seperti nomor 1A. Pembentukan H2O berarti zat yang dibentuknya harus terletak di ruas kanan. Kita tulis H2O. Kemudian H2O ini dibentuk dari unsur-unsur pembentuknya yaitu H dan O. Berarti H, kita ingat rumus kimia H itu selalu membentuk diatomik atau H2. Selalu ada angka 2 ditambah setelah H ini di sini ada O. Ya, O juga sama membentuk molekul diatomik atau O2. Ingat, yang H2O itu pembentukan H2O harus 1 mol atau koefisien H2O harus 1. Di sini sudah 1, jadi jangan diubah. Yang kita ubah adalah koefisien unsur pembentuknya supaya jumlahnya sama antara zat di ruas kiri dengan ruas kanan.
Oke, di sini di ruas kanan H2O jumlah H-nya ada 2. Di sini unsur pembentuknya H-nya juga sama-sama sudah 2. Berarti koefisiennya tidak perlu kita rubah, cukup 1 ya, karena jumlahnya sudah sama. Kemudian yang O, di sini O jumlahnya 1, sedangkan di kiri O-nya ada 2. Berarti yang 2 ini dikali berapa supaya jumlahnya 1? Berarti kita kalikan setengah. Ya, sehingga koefisien O2 adalah setengah. Nah, sekarang kita samakan apakah sudah sama. H di kiri 2, H di kanan juga sama 2. H di kiri 2 kali setengah itu 1, di kanan juga 1. Artinya sama ya. Kemudian kita tuliskan besaran entalpi pembentukannya. Delta HF untuk H2O adalah sebesar negatif 240 kJ per mol. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. A. Pada penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen memerlukan kalor 46 kJ setiap mol amonia. Yang kedua, tentukan persamaan termokimia dari delta HD atau entalpi penguraian CaCO3 sama dengan negatif 1,207 kJ per mol. Kita jawab yang A. Nomor 2A soalnya berupa uraian. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan kimia. Penguraian gas amonia. Amonia itu rumus kimianya adalah NH3. Penguraian berarti terurai, tanda panah, menjadi gas hidrogen. Hidrogen itu adalah molekul diatomik. Jadi rumusnya adalah H2 ya. Ada angka 2-nya. Dan gas nitrogen berarti dan ditambah gas nitrogen. Nitrogen lambangnya N. Karena nitrogen adalah molekul diatomik juga, sehingga rumus kimianya adalah N2. Ada angka 2-nya. Zat yang diuraikan ini letaknya di sebelah ruas kiri, terurai menjadi unsur-unsurnya ada di ruas sebelah kanan. Besaran entalpinya adalah 46 kJ per mol, berarti delta HD-nya berubah tanda menjadi negatif 46 kJ per mol. Ingat, untuk penguraian entalpi penguraian itu syaratnya adalah yang diuraikan, zat yang diuraikan itu molnya adalah harus 1 mol. Artinya koefisiennya itu 1, berarti koefisien NH3 tidak boleh diubah, tetap 1. Yang boleh diubah adalah koefisien dari unsur-unsur yang diuraikannya, yaitu H2 dan N2. Kita ubah koefisiennya sehingga jumlah zatnya antara ruas kanan dan kiri sama. Di sini N-nya 1, sedangkan yang di ruas kanan N-nya ada 2. Berarti yang 2 ini koefisiennya berapa supaya jumlahnya 1 sama dengan di ruas kiri? Berarti 2 dikali berapa supaya jadi 1? Adalah dikali setengah. 2 dikali setengah 1. Kemudian kita cek yang H-nya. H di ruas kiri ini jumlahnya 3, sedangkan di kanan H-nya ada 2. Berarti yang 2 dikali berapa supaya jumlahnya jadi 3? Berarti tinggal dikali 3/2 ya. 2 dikali 3 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Koefisien H2 pecahan, begitu juga dengan N2 pecahan, tidak masalah, yang penting hasilnya sama. Jadi persamaan termokimia untuk penguraian gas amonia adalah NH3 terurai menjadi 3/2 H2 ditambah setengah N2. Delta H-nya sebesar negatif 46 kJ per mol.
Nah, sekarang kita lanjut yang B. Penguraian atau delta HD dari CaCO3 dan entalpinya sebesar negatif 1,207 kJ per mol. Berarti kita uraikan CaCO3-nya. Yang diuraikan ada di ruas sebelah kiri ya. Kita tulis CaCO3 terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya, berarti Ca itu bukan molekul diatomik, berarti rumusnya tetap Ca ditambah, kemudian di sini ada C juga bukan molekul diatomik, berarti kita tulis C ditambah, di sini ada O3 atau oksigen. Oksigen itu adalah molekul diatomik, berarti rumus kimianya adalah O2. Kita tulis delta HD-nya atau entalpi penguraiannya sebesar negatif 1,207 kJ per mol. Nah, ingat zat yang diuraikan itu harus 1 mol atau koefisiennya 1, berarti di sini CaCO3 harus 1 mol. Koefisiennya harus 1, berarti tidak boleh diubah ya. Yang perlu kita ubah adalah koefisien dari unsur-unsur yang diuraikannya, yaitu Ca, C, dan O2, supaya jumlahnya sama dengan di ruas kiri. Kita lihat di sini Ca jumlahnya 1, berarti di ruas kanan juga harus 1. Nah, berarti di sini sudah 1, tidak perlu kita ubah koefisiennya. Yang kedua C, di sini di ruas kiri C jumlahnya 1. Nah, di ruas kanan juga sudah 1, sudah sama. Kemudian O di kiri itu jumlahnya 3. Sedangkan di ruas kanan O-nya baru 2. Kita harus samakan. Berarti yang 2 ini dikali berapa supaya jumlahnya 3? Berarti kita kalikan 3/2 ya. 2 dikali 3, 6, dibagi 2 jadi 3. Sehingga jumlah O sama. Jadi penguraian CaCO3 adalah bersamaan termokimianya. CaCO3 terurai menjadi Ca ditambah C ditambah 3/2 O2 dengan besaran entalpi sebesar negatif 1,207 kJ per mol. Sekarang kita lanjut contoh soal yang ketiga. Di sini ada soalnya, yaitu pada reaksi pembakaran 360 gram arang. Arang itu adalah karbon ya, rumus kimianya karbon. Diketahui besar entalpi atau delta Hc-nya adalah negatif 390 kJ per mol. Hitunglah besarnya kalau reaksi pada pembakaran ini atau pada pembakaran arang. Jika diketahui AR atau massa molekul relatif C-nya adalah 12. Cara menjawabnya, langkah pertama kita cari dulu mol dari arang atau mol dari C. Cara mencari molnya adalah mol C sama dengan gram dibagi mr. Gram masanya diketahui yaitu 360 dibagi mr atau ARC-nya adalah 12. Hasilnya adalah 30 mol. Setelah kita memperoleh mol dari C, nah sekarang kita kalikan molnya dengan delta Hc-nya. Jadi delta H pembakaran C adalah sebesar molnya 30 mol dikali delta Hc-nya yaitu negatif 390 kJ per mol. Nah, di sini ada mol, di sini juga mol, di bawah bisa kita coret. Sekarang kita kalikan 30 dikali negatif 390, hasilnya adalah negatif 11.700 kJ ya. Jadi satuannya tinggal kilojoule karena molnya habis dicoret.
Nah, sekarang yang ditanyakan pada soal adalah besarnya kalor reaksi. Nilai dari kalor reaksi itu adalah kebalikan dari nilai entalpi. Di sini entalpinya adalah negatif 11.700, berarti nilai kalor reaksinya kebalikan tandanya yang tadi negatif 11.700 menjadi negatifnya hilang, jadi 11.700 kilojoule. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.